Shalom saudara, hari ini saya ditemenin sama Bu Monica nih ya. Jadi kita hari ini mau bincang-bincang karena begitu banyak ya di luar, ada yang bergunjing, ada yang pro dan kontra mengenai hukum Taurat ya, karena ketidakmengertian mungkin ya. Jadi mungkin ada yang mereka secara terbuka menentang, oh ini hukum Taurat apa-apaan gitu ya, kenapa kok kita nggak boleh melakukan atau menaati hukum Taurat dan sebagainya, atau ada yang di dalam hatinya yang masih berkecamuk gitu, bener nggak ya harus begini, bener nggak harus menaati hukum Taurat atau bagaimana gitu. Nah hari ini kita akan bahas dan kita akan mendengar dari Ibu Monica juga ya, yang tentunya berdasarkan firman ya, bukan kata Bu Monica, tapi kita akan lihat dari firmannya mengatakan seperti apa ya, begitu ya. Nah, jadi sebelum mulai kita doa dulu ya. Oke. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan pada kami semua Bapak roh hikmat dan roh wahyu, terangi mata hati kami agar pengenalan yang benar akan Kau semakin bertambah. Amin. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami, terangi kami semua supaya kami boleh dimerdekakan dari kepercayaan yang keliru. Amin. Dan kami boleh lebih lagi mengalami keintiman dengan Engkau, bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang luar biasa dan penebusan Kristus yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang nyata dalam diri kami pribadi, bukan lagi hanya kata orang, tapi itu hidup dalam kami, sehingga kasih karunia Putra-Mu tidak sia-sia dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, saya akan langsung mulai dari Roma pasal 6 ya, ayat 14 ya, supaya makanya pentingnya supaya tahu bahwa ini bukan ajaran Ibu Monica, ini apa yang firman-Nya katakan. Dan kalau saudara nggak ini, saudara bisa baca sendiri ya. Dikatakan di ayat Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Jadi kita sekarang tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, berdasarkan ini, karena kita nggak lagi berada di hukum Taurat, kita perlu tahu ya hukum Taurat itu apa. Betul kan? Kalau kita nggak tahu kan, ya toh nanti kita nggak bisa tahu bedanya, ya toh. Jadi sekarang saya tanya, karena kita nggak lagi di bawah hukum Taurat, ya kan, saya tanya, ini menurut kamu hukum Taurat itu apa? Nah, kalau yang saya tahu hukum Taurat itu kan dulu kan dikasih dengan 2 loh batu itu ya di Gunung Sinai ya. Dikasih ke Musa, itu ada 10 perintah Allah di situ. Ada ya, jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu, ya. Nah, yang seperti itu, yang saya tahu hukum Taurat itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kok ini dibilang kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, sedangkan pada saat itu kan hukum itu diberikan kepada manusia untuk ditaati, untuk dilakukan seperti itu, benar ya? Oke, jadi saudara kan pernah kan waktu bangun pagi ya? Ya. Waktu kamu bangun pagi biasanya gimana? Udah apa langsung beres gitu? Enggak kan? Berantakan. Biasanya kalau kamu ngelihat kaca gitu kan, berantakan, terus kamu ngapain? Ya ambil sisir, dirapiin nih rambutnya, bukan di cermin aja ya, di handphone juga nih. Iya, jadi kalau kita lihat cermin itu kan kita lagi cari sesuatu yang kurang ya. Apakah mungkin kita biasa tangan kita ya kita pakai kan untuk begini dan begitu. Karena ada yang perlu dibereskan. Nah, hukum Taurat itu sebenarnya Tuhan tidak berikan pada manusia untuk nolong kita. Jadi cermin itu kan cuma menunjukkan kepada kita apa yang kurang, ya kan? Ada yang nggak beres, betul nggak? Kalau kita beres kan kita nggak perlu bercermin kan? Betul nggak? Betul. Kenapa kita bercermin? Karena pasti ada yang perlu dibereskan. Nah, biasanya kan terus kita pakai tangan kita untuk kita bereskan. Nah, cermin itu cuman kasih lihat kita di cermin, bukan cermin itu kan yang beresin, betul nggak ya? Kan tangan kita yang beresin. Jadi Tuhan kasih hukum Taurat itu bukan kehendak Dia yang sempurna sebetulnya. Mereka yang merasa mampu, manusia tuh
udah jatuh dalam dosa tapi merasa mampu masih bisa. Padahal kejatuhan manusia aja sudah menunjukkan manusia sudah hilang kemuliaan Allah, nggak mampu tapi masih berusaha, ya kan? Karena manusia kan pada mulanya diciptakan seperti Allah. Jadi kemampuan manusia itu luar biasa ya. Sekarang lihat aja, tanpa Tuhan pun manusia bisa macam-macam kan? Betul nggak? Malahan sekarang ada yang namanya artificial intelligence dan sebagainya. Sudah ke bulan, sudah ini dan itu. Tapi ya kan dikasih itu hanya untuk kasih lihat kita ada something wrong, ya. Dan tangan kita yang beresin, tapi sebetulnya sekarang kaca itu tidak membentulkan rupanya kamu kan? Betul kan? Bukan betul. Kaca itu yang merubahkan rupanya kita, tapi tangan kita. Jadi Allah, Yesus adalah tangan kanan Allah. Amin. Dia adalah kekuatan kita, tangan kanan Allah. Dia yang kuasanya bisa membenahin apapun yang perlu dalam hidup kita, ya kan? Tapi kita nggak lagi berubah hukum Taurat karena hukum Taurat tidak hanya menunjukkan kekurangan kita, tapi tidak ada kuasa untuk menyelamatkan. Makanya Allah kirim Yesus, sebab kalau kita bisa beresin sendiri, kayak sekarang kita cuma lihat ke kaca kita beresin, Allah tidak perlu kirim Yesus. Betul nggak? Kita aja beresin sendiri kan? Ya tapi juga. kenapa? Iya kan? Kenapa mesti susah-susah? Yesus hidup 3,5 tahun, meninggalkan semuanya, jadi miskin untuk kita, dipermalukan, jadi mengalami penderitaan yang luar biasa, ditentang dan sebagainya, dihianatin, mengalami segala sakitnya kita. Kenapa? Karena kita udah nggak mampu, ya toh. Jadi ingat, hukum Taurat itu, ya kan, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, semua itu sebenarnya hukum Taurat itu baik, ya kan. Nanti berikutnya ya kita akan bahas lebih lagi supaya lebih berakar. Kita bilang hukum Taurat itu baik karena itu kudus. Standarnya Allah ialah hukum Taurat, ya kan, dan itu sebetulnya hukum Taurat itu standarnya yang kalau secara ukuran manusia sebetulnya nggak ada yang mampu. Tapi ada orang-orang yang percaya bisa. Jadi hukum Taurat itu ditarik ke bawah, yang merasa dirinya bisa seperti orang Farisi. Yesus kan bilang hati-hati dengan lagi orang Farisi, ya kan? Jadi orang-orang yang merasa mampu karena mereka pikir hukum Taurat itu hanya ngontrol dari luar, gitu kan? Jadi Yesus bilang kamu tuh seperti kuburan yang dalamnya penuh dengan tulang belulang. Yang penting nggak kelihatan orang aja. Nah itu tuh nggak kelihatan orang, tapi dalamnya penuh dengan kebencian, kemarahan, sakit hati, ya kan, iri dan sebagainya. Bahkan membunuh sampai ada rakyat kan. Jadi kita tahu, sekarang kita lihat bahwa itu diberikan Tuhan seperti kaca untuk kasih lihat manusia, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh kurang, ya kan. Nah itu sebabnya diberikan untuk kita ke Yesus, kita perlu penebus. Makanya dikatakan juga di Roma 10 ayat 4 bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Jadi oke, sekarang kita balik lagi, kita nggak akan bahas ke situ karena sekarang konteksnya hari ini, saat ini adalah bagaimana supaya janji Tuhan, iman kita bekerja maksimal dan janji Tuhan digenapin. Karena lawan dari iman itu bukan dosa. Lawan dari iman adalah hukum Taurat. Ya kan, saat kita yang sudah ditebus bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat, tapi kepada iman, saat kita sudah ditebus, terus kita mau berusaha balik lagi ke situ. Dikatakan nanti kita baca ya, kita akan ke Galatia dulu ya. Sia-sialah iman, batallah janji. Sehingga banyak anak Tuhan yang kemudian beralih kepada sistem dunia, ya kan, beralih kepada sistem dunia, lebih mengandalkan yang lain. Karena seolah-olah, aduh susah deh kalau mau percaya Tuhan, ntar lama lah, ntar apa. Nah tapi kita lihat harusnya tidak susah. Karena perjanjian baru ini harusnya lebih mulia dari yang dulu. Dan Abraham diberkati dalam segala hal. Amin. Dan kalau kita lihat hidupnya, Abraham tidak mengalami bencana, tidak mengalami loh. Walaupun dia hidup ada bencana, maksudnya ada ancaman ya. Istrinya diambil, ada pernah mengalami musim kekeringan, tapi dia oke. Dia terpelihara. Bahkan firman mengatakan dia diberkati dalam segala hal. Wow. Amin. Dan umurnya bukan 120, 175. Amin. Amin. Dan dia tidak meninggal dalam keadaan sakit atau gimana ya, tapi karena puas aja. Nah kita lihat di sini, kita langsung aja ke Galatia 3 ya.
Oke, Galatia sebelum kita lanjut ke sana, berarti yang saya tangkap tadi adalah bahwa hukum Taurat itu belum sempurna ya untuk dilakukan oleh manusia, betul gitu ya Bu ya. Tapi dia baik, dia kudus di hadapan Tuhan, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh manusia karena terlalu sempurna menurut ukuran Tuhan. Udah impossible. Udah mustahil. Jadi kita butuh Yesus ya tadi ya, butuh Yesus untuk biar kita bisa digenapi, hukum Taurat itu bisa digenapi di dalam hidup kita. Nah, gitu ya Bu ya, benar. Oke. Jadi mulai mengerti. Jadi seperti inilah, ini ada ini ya. Kalau saya masukkan tanah ke dalam ya, ini seperti ya tanah, dia akan ngendap di bawah, ya kan? Nanti airnya di atas. Itu tidak kelihatan ya keruhnya, kecuali kalau diaduk. Kalau diaduk baru kelihatan jadi keruh kan? Nah kita juga gitu. Orang bisa kelihatan oke sampai ada tuntutan hukum Taurat. Begitu dibilang jangan, muncul itu keinginan mau ngelawan. Karena udah dari sononya udah ada yang kotor, yaitu kesalahan Adam. Ya kan? Kesalahan Adam. Makin dibilang jangan, makin kepengen gitu loh. Saya pernah lihat video itu Bu. Nah, itu tuh. Ada satu box gitu ya, ada tulisannya jangan melihat ke dalam. Nah, setiap orang yang lewat malah melihat ke dalam. Melihat ke dalam. Jadi karena ada kekotoran itu ya. Iya, ada di dalam daging kita, ya kan? Satu kelemahan karena kesalahan Adam. Dimana kalau makin dilarang, makin membangkitkan. Ya cobalah taruh satu penasaran atau kepo gitu. Ya. Cobalah taruh satu sesuatu di rumahnya ini mungkin di rumah saudara ya. Terus tulis di situ, siapapun tidak boleh melihat ke dalamnya. Mungkin kotak itu selama itu sudah ada di situ. Nah itu tuh nggak pernah ada yang perhatikan, nggak berusaha gini, biasa aja, ya kan? Tapi waktu ditulisin begitu, nah itu dia. Akan ada yang coba ngelihat apa sih? Mulai muncul keponya. Itu yang dibilang, ya kan? Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi dosa itu timbul karena adanya hukum Taurat. Justru dosa timbul karena hukum Taurat. Iya. Wah, luar biasa. Kirain kita melakukan hukum Taurat biar kita terhindar dari dosa. Ternyata kebalikannya. Wah, ini luar biasa saudara. Direnungkan. Iya, ini harus dijadikan pewahyuan ya. Nah, kita langsung aja ke Roma pasal 3 karena di sini bicara bagaimana orang-orang Galatia itu seperti saudara dan saya sudah mulai dengan roh. Saudara dan saya sudah mulai dengan roh waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ya kan? Hanya dengan kita dengar Injil, kasih karunia, terus kita bilang amin, kita terima. Iman berarti iman bekerja karena dengar Injil, dan saat itu kita udah langsung diselamatkan. Sama sekali tidak disebut karena jerih payah kita, karena kita melakukan hukum Taurat, nggak ada disebut. Itu berarti mulai dengan roh. Ya kan? Seperti orang Galatia ini sudah mulai dengan roh, tapi terus kemudian masuklah pengajaran orang-orang yang mengajar, oh kamu masih kurang. Ya memang kamu udah selamat, tapi kamu masih harus disunat lagi. Kayak gitu juga misalnya sekarang. Ya memang kamu sudah lahir baru, tapi mulai sekarang nih, kamu harus selalu begini dan begitu. Kamu harus mulai doa sungguh-sungguh, kamu berusaha jangan dosa lagi. Nah itu dia. Itu yang malah bikin orang nggak bisa lepas dari dosa. Dan disinilah jawabannya Roh Kudus melalui Rasul Paulus ya. Di sini katakan Roma berapa tadi? Sekarang kita ke Galatia 3, bukan Roma, ke Galatia 3. Ini karena orang-orang Galatia ini seperti kebanyakan kondisi beberapa gereja sekarang, di mana orang-orang banyak yang sakit hati, yang lemah, sakit, tidak sedikit yang pulang terus tidak bisa lepas dari dosa, terus banyak perselisihan di antara tubuh Kristus, kekecewaan, persaingan, ya kan? Karena sudah mulai dengan roh, tapi meneruskannya dengan daging, ya kan? Nah sekarang saya bacakan ya. Galatia 3. ayat
Ya, di sini saya haleluya. Saya baca deh dari ayat 1 ya. Kalau ada di antara saudara atau kita semua yang masih perlu bertumbuh ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu atau menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh, maksudnya Roh Kudus ya, karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, gimana kamu lahir baru, Ain? Kenapa ada Roh Kudus? Kamu bikin apa? Kamu jasa apa sampai ada Roh Kudus? Ya kan? Nggak ada, Bu. Karena percaya aja sama Injil kan? Ya kan? Nah, dikatakan di sini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, saudara dan saya sudah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Maksudnya terus jangan cuma lahir baru, terus kita dalam Tuhan, terus kita mengakhiri dengan kita teruskan dengan daging, yaitu apa? Dengan berusaha, ya kan? Mentaati lagi hukum Taurat, seolah-olah Yesus belum kita seperti belum ditebus. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Jangan sampai sia-sia ya. Mau masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sebetulnya waktu kamu terima Yesus, kamu tuh mengalami mujizat tuh. Iya kan? Tadinya kamu tuh gak punya masa depan, Alkitab bilang. Waduh, kamu terhilang dari Allah, kamu gak punya masa depan. Di dunia ini gak ada pengharapan. Tapi kamu mengalami mujizat waktu kamu terima Yesus. Ya, yaitu percaya kepada pemberitaan Injil. Roh Kudus ada, berlimpah-limpah. Dari situ dia terus bekerja. Ya kan? Dia bekerja di dalam kita, di atas kita, di luar hidup kita juga. Ya kan? Tapi kemudian kenapa terus jadinya kok pertama-tama kan mungkin masih ingat ya, pertama-tama terima Yesus kayaknya berapi-api ya kan? Haleluya, saya sudah jadi anak Tuhan, bersemangat ya, ada semangat. Wah, nggak bisa nunggu tuh sampai pintu gereja dibuka. Iya kan? Tapi kenapa makin lama kok jadi makin ada yang bahkan nggak mau ke gereja? Nah itu tuh harusnya kan makin bersemangat dong. Nah ini seperti orang Galatia, diingatkan lagi, tunggu dulu, kenapa kamu gitu? Karena kamu itu berjasa atau kamu percaya pada pemberitaan Injil. Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah. Kita keturunan Abraham ya. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi sekarang ini kita semua, kita tuh kan anak Abraham. Harusnya kita hidup oleh iman. Jangan berubah jadi jasa kita berdasarkan jerih payah kita. Ya kan, jangan kita kemudian bergeser dari iman beriman kepada perbuatan kita sendiri. Kita merasa kita oke karena ya saya kan udah rajin pelayanan, saya sudah berbuat begini dan begitu. Nah itu bukan iman ya. Kalau berdasarkan itu mau dibenarkan, itu adalah buah kalau memang benar kita melakukan itu bukan untuk dibenarkan, itu buah. Tapi kalau kita melakukan itu untuk dibenarkan, itu bukan iman. Itu bukan iman Kristus. Itu Taurat. Nah, itu Taurat, betul. Ya, itu Taurat. Itu Taurat. Itu pekerjaan mati. Ya, itu bikin frustasi, banyak sakit hati, kecewa, bahkan juga kecewa sama Tuhan loh. Yang kirimkan Yesus, maka tadi bilang kamu nggak ingat Yesus disalib, ya kan? Jadi di sini katakan secara itu juga lah Abraham, karena kita anak-anak Abraham dan ya kan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati, ya kan? Jadi Abraham itu imannya, jenis iman kita tuh sama Abraham sama, yaitu Abraham dia percaya dibenarkan bukan karena perbuatan dia, tapi karena Injil nih. Kita bilang secara itu juga lah Injil diberitakan pada Abraham, terus dia percaya bahwa keturunannya nanti akan jadi penebus, bahwa kamu dibenarkan karena dia. Nah, dia percaya pada Injil, ya kan? Kenapa saudara lahir baru? Kenapa saudara mengalami mujizat keselamatan? Karena
Karena saudara percaya kepada Injil, ya kan? Abraham juga imannya jenisnya sama. Jadi iman Abraham itu bukan wah iman yang kuat, iman yang hebat. Gimana udah tua bisa punya anak, bukan begitu. Dulu saya pikir begitu loh. Iya, dulu saya juga begitu. Nah, itu tuh. Terus kita kemudian kalau dengar itu ini itu, kita begini, aduh iman saya belum sampai ke segitu. Itu tuh, hai Ibu Monica, iman saya belum kuat. Ya kan, seperti si Anu atau seperti Ibu Monica, seolah-olah itu kehebatan iman kita, padahal bukan begitu. Iman kita adalah pemberian Tuhan. Hanya kalau kita dengar kasih karunia, dengan sendirinya iman kita bekerja. Yaitu kebenaran iman, dibenarkan karena Yesus. Itu iman kita, itu iman saudara, iman kita itu iman Abraham. Jadi iman Abraham yaitu beriman kepada kebenarannya Yesus. Jadi iman Abraham bukanlah iman soal punya anak atau nggak punya anak. Bukan soal menerobos kemandulan atau ketuarentaan. Iman Abraham yaitu beriman kepada kebenarannya Yesus. Beriman kepada Injil, titik. Amin. Berdasarkan itu Abraham sudah diberkati dalam segala hal. Nah, Allah mau kita juga mengalami apa yang Abraham sudah alami, diberkati dalam segala hal. Tapi sekarang iblis ya kan berusaha menipu anak-anak Tuhan untuk beralih dari kebenaran karena iman ke beriman sama kebenaran Yesus, beralih kepada beriman mengandalkan jeripaya kita sendiri. Jeripaya. Fokus pada perbuatan kita. Ya. Fokus pada apa yang harus kita lakukan. Ya. Ya, oh ya. Ya. Betul. Ya, terus? Wah, jadi itu suatu hal yang mungkin banyak orang sering salah ya, salah pengertian ya. Tadinya memang harus saya yang lakukan, harus seperti ini, harus seperti itu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin berkat atau apa gitu ya. Tapi ternyata ini enggak. Kita harus berharap dan beriman, percaya kepada kebenarannya Yesus, bukan karena kita, bukan kebenaran diri kita sendiri. Begitu ya, Bu? Betul. Jadi nggak ada iman jangan merasa lagi bahwa oh imanku masih kecil atau iman dia lebih besar gitu. Iya, Ternyata betul. nggak seperti itu, saudara. Ya, memang iman bisa bertumbuh, ya kan? Tapi itu bertumbuh bukan lewat pelayanan, bukan lewat dedikasi kita. Itu bertumbuh waktu kita lebih dengar terus kasih karunia. Kita lebih berfokus sama Yesus, lebih kenal Dia, lebih tahu. Dari situ dengan sendirinya iman kita bertumbuh, ya kan? Jadi ingat waktu kita terima Yesus, saya tanya, apakah kamu sadar nggak mengenai iman kamu? Besar atau kecil? Enggak kan? Enggak. Bahkan kamu nggak sadar akan iman kamu. Iya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Yang kamu dengar itu hanya Injil. Injil itu akan kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil menyebabkan iman kita timbul. Injil damai sejahtera. Bukan? Iya. Ya, dari situ dengan kamu terus kan dibilangin mata kita harus kepada Yesus. Ya kan? Bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita. Bukan kepada orang, apalagi membanding-bandingin. Tuhan bilang jangan, tapi kepada Yesus. Kenapa? Karena saat kita berfokus pada Yesus, kasihnya Dia, pengorbanan Dia, dengan sendirinya iman kita bekerja. Karena kita sudah mulai dengan itu. Kita sudah mulai dengan dengar Yesus bikin apa. Harusnya kita dengar terus Yesus bikin apa. Amin. Haleluya. Berarti hukum Taurat itu seperti kita menggunakan pikiran kita sendiri ya, Bu ya. Iya. Ya, aku berusaha untuk tidak seperti ini, ya, jangan seperti itu, harus melakukan ini. Itu kebanyakan dengan usaha kita, dengan pikiran kita sendiri gitu. Wah, itu kayaknya berat, saudara. Ya, akan lebih berat itu dibandingkan dengan tadi seperti iman Abraham. Ya, iman Abraham, dia hanya bersandar pada dan percaya kepada namanya Yesus. Pada pada Injil gitu, pada Injil. Iya. Oke, jadi lebih ngerti ya, saudara ya. Iya, jadi puji Tuhan. Jadi kita baca lagi, ya kan? Jadi mereka hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu.
Saudara bisa ngakuin gini, jadi saya yang hidup dari iman, saya diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Amin. Karena nah ini perhatikan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau anak-anak Tuhan ya cuman cuman ikut-ikut rajin ya ini itu, tapi dengan alasan untuk dibenarkan, ya kan? Dengan alasan untuk dibenarkan, dengan alasan misalnya ada orang gitu supaya saya disembuhkan, supaya saya diberkati. Nah itu tuh malah menaruh diri kita di bawah kutuk. Jadi menjadikan perbuatan baik kita, kadang kita mungkin nolong orang atau apa, itu sebagai tanpa disadarin ya, karena kurang dengar Injil, ya kan? Kurang pewahyuan aja ya, kurang mengenal kasih Bapa ya, sehingga tanpa sadar melakukan ini itu tuh sebagai sesuatu untuk kelayakan, supaya Tuhan pasti berkatin saya. Dunia kan begitu ayah. Dunia itu begitu. Yang orang yang salah harusnya dihukum, yang benar harusnya dapat berkat dong. Kan yang benar dia maksudnya dia baik, bukan gitu ya kan? Ya kan dia baik, ya kan? Masa dia mengalami itu pada orang yang baik loh. Di antara anak tuh juga suka gitu kan? Bu Monica, kenapa ya padahal orangnya baik loh. Harusnya nggak menimpa dia. Seolah-olah kalau baik udah pasti nggak apa-apa. Ini dia kan? Enggak. Iman baik, kalau kita berbuat baik, puji Tuhan, itu kan benih. Kalau kita menabur yang baik itu buah. Yang benih berbuah, itu baik buat kita kan? Kalau kita menabur benih yang nggak baik kan nggak baik nanti yang kita tuai. Tapi itu bukan kelayakan kita. Justru kalau kita mulai lebih sibuk begini gitu supaya ya kan, karena saya mau bertanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang pegawai, sebagai saya bertanggung jawab. Ini tuh sampai nggak ada waktu untuk duduk renungkan firman, udah keburu ngantuk, udah keburu capek. Yang pentingnya Tuhan tahu. Ini menaruh diri lagi di bawah hukum Taurat. Karena dia merasa yang penting kan saya begini dan begitu, tanpa sadar. Tinggal tunggu waktunya aja, akan ada sesuatu yang terjadi dan itu tidak baik. Karena hukum Taurat akan menghasilkan maut. Ya tadi kan saya udah bacakan dari 1 Korintus itu kan, 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Akan ada sesuatu yang tidak baik. Mulai akan ada dosa loh. Terus akan ada maut. Ya kan? Karena ya kan tanpa sadar hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Jadi bukan yang melanggar hukum Taurat lain, perhatikan lain. Iya, banyak orang berpikir seperti itu ya. Orang berpikir kalau melanggar hukum Taurat terus kita jadi terkutuk gitu ya. Atau ya terkutuk gitu, atau kena apalah, sakit penyakit gitu ya. Tapi di sini justru hukum Taurat itu kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat itu justru kita menempatkan diri kita di bawah kutuk. Wah, itu satu hal yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan ya, sebagai ciptaan baru khususnya ya. Di bawah kutuk, sedangkan Yesus kan udah mati untuk menebus kita dari kutuk. Nah, kalau kita seperti ini lagi berarti kita menempatkan di bawah kutuk ya sia-sia lah ya apa yang Yesus lakukan ya. Iya. Jadi kasih karunia jadi sia-sia. Karena jadi kita balik pada diri kita. Kita mulai dengan Yesus, kita lanjutkan dengan diri kita. Jadi Yesus bukan alfa dan omega. Dia cuma alfa aja, terus kita menjadikan diri kita omega. Padahal kan harusnya dia alfa dan omega. Iya, betul. Iya kan? Contohnya, dan iblis itu licik. Dia akan licik bukan iblis ya. Dia akan pakai istilah-istilah yang menipu. Misalnya, saya akan bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak misalnya, atau istri. Saya mau bertanggung jawab, ya kan? Tapi sekarang walaupun itu bagus ya, ada rasa tanggung jawab, masa orang nggak tanggung jawab sih, kan aneh, ya kan? Tapi ingatlah, segala sesuatu sekarang kita hidup oleh iman. Kita beriman dulu sama Yesus, sama penebusannya. Nanti akan menghasilkan tanggung jawab.
kita akan jadi orang yang bertanggung jawab. Itu buah roh, ya kan? Iya. Jadi orang yang nggak mementingkan diri kita, karena kita percaya dulu. Makanya waktu itu orang-orang datang sama Yesus di Yohanes 6. Yesus, kita harus ngapain nih? Nah, kesadaran itu, saya harus ngapain, saya harus ngapain. Itu adalah karena kejatuhan Adam, itu daging kita. Wah, itu perlu kesadaran tinggi saudara ya. Untuk kita nggak terus seperti itu ya, saya harus ngapain. Ya kan? Saya harus ngapain. Nah itu sudah lahir baru, tapi daging itu, pembawaan itu masih ada kesadaran itu. Saya harus ngapain? Sekarang saya sudah anak Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Itu tuh. Terus diarahkan sama orang yang mungkin nggak ngerti ya. Mulai sekarang kamu harus melakukan ini itu. Jadi akan terus. Nah itu bahaya, itu kasihan ya. Ya, kita semua bertumbuh ya. Jadi orang-orang ini juga punya masalah yang sama karena kesalahannya Adam. Ya, jadi apa yang mereka datang sama Yesus bilang, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Allah? Ya kan? Tapi Yesus nggak jawab gini. Oke, catat ya, siapa yang punya pen di sini? 500 langkah. Nggak apa-apa ya, supaya saudara nggak ngantuk ya. Dia nggak jawab gitu loh. Dia jawab gini. Dia bilang, inilah pekerjaan Allah, yaitu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, jawaban Yesus dengan pertanyaan mereka seperti nggak sinkron. Iya. Ya kan? Benar. Manusia itu mau 7 langkah, 5 kunci. Makanya banyak yang suka beralih kepada pengajaran motivasi. Bahkan anak Tuhan juga, wah bayar mahal pengajaran motivasi. Karena bingung kalau harus tahu langkah-langkahnya gitu. Harus tahu resep-resepnya, metodenya. Padahal sekarang ini kita sudah dilahirkan kembali, sistemnya udah bukan sistem dunia, dimana berpusatkan pada kita dulu. Enggak, itu dari Dia. Dari Dia ke kita. Dari Allah Bapa ke kita, Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan, kita terima. Makanya kita lahir baru. Kan dari Dia dulu. Dia yang udah mati, kita terima. Kita lahir baru, kita balik lagi ke Dia. Ya kan? Makanya Yesus bilang, kepada aku ya kalau kamu nggak ngerti, terbeban. Ya itu kan berarti ada beban. Ke Dia terus belajar akan aku. Kenapa? Karena sistem kita tuh udah berubah. Belajar akan aku, percaya. Jadi dengar Yesus bilang, oh karena Yesus sudah jadi dosa. Oh saya udah lagi nggak di bawah dosa. Amin. Saya dibakasih karunia. Oh ya, saya sudah jadi orang benar karena Yesus. Jadi semuanya sekarang berpusatkan bukan pada diri kita, pada Yesus. Amin. Jadi sekarang gimana penerapan? Apa itu nanti? Iya, oke. Itu nanti dulu. Nanti ada yang B. Saya cuma mau selesaikan ini, ya kan? Karena di sini katakan ya, mereka semua yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Padahal kita udah nggak mampu. Nah, ini dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jadi buat apa mau coba ini itu? Nggak akan dibenarkan loh, berdasarkan itu loh. Karena orang benar, bukan orang yang benar ya. Orang benar akan hidup oleh iman, yaitu saudara yang saya yang dibenarkan, yang sudah dari sononya lahir sebagai orang benar. Kita sudah dari sononya sudah lahir kembali jadi orang benar. Amen. Jadi kita seringkali kalau orang dengar perkataan orang benar tuh, oh orang itu yang kelakuannya benar. Padahal bukan. Yaitu orang yang dari sononya sudah lahir sebagai orang benar. Statusnya ya. Status kita, iya. Mungkin ada mau ngomong status? Iya, statusnya sudah benar gitu. Jadi bukan karena kelakuannya benar dia jadi orang benar, tapi statusnya dari sananya memang sudah orang benar. Jadi tidak harus melakukan perbuatan benar, dia dikatakan orang benar, tapi karena memang dari sananya sudah benar karena Yesus. Iya. Jadi kayak sekarang kamu lahir, sekarang harus tanya dulu. Kamu lahir perempuan kan? Perempuan dong Bu, asli nih. Hitung dulu rambutnya asli. Nah, apakah kamu harus melakukan hal-hal untuk membuktikan kamu perempuan? Kalau kamu
nah ini dia pakai celana jeans, waduh dia bukan perempuan lagi, dia pakai celana, harusnya kan pria. Nah itu kan, dia ini perempuan sudah dari lahir perempuan, dia nggak usah buktikan dia perempuan karena dari sononya udah perempuan. Jadi waktu dia pakai celana jeans dia tetap perempuan yang lagi pakai celana jeans. Jadi apakah kamu melakukan hal supaya kamu jadi perempuan? Enggak dong. Nah itu tuh, apakah sekarang kita harus melakukan hal yang benar supaya kita jadi benar? Iya nggak perlu. Kita orang Indonesia, itu kan fakta yang nggak bisa dirubah. Kita bisa berubah warga negara ya, tapi kalau kita lahir sebagai orang Indonesia, itu fakta yang nggak bisa dirubah loh. Kita nggak usah begini gitu untuk jadi orang Indonesia. Kita dari sononya udah dari Indonesia. Iya kan? Jadi perbarui pikiran kita bahwa frase orang benar itu bukan orang yang kelakuannya benar ya. Oke, Nah, ya kan sudah get it? Udah dapet? Oke. Nah dari situ saya lanjutkan. Orang benar hidup dan saudara dan saya kita hidup oleh iman, berarti harus dengar terus. Nah ini saudara, saya mau saudara perhatikan, ya kan ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Makanya kenapa janji Tuhan gak berlaku? Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Amin. Kenapa janji? Kenapa Tuhan saya udah melayani ini, kok saya masih begini? Itu kenapa kok janjimu belum kelihatan? Karena mungkin selama itu rajin pelayanan, begini dan begitu. Tapi dasarnya apa? Hukum Taurat. Kepingin dilayakan. Kesadaran itu bahwa sudah dilayakan masih kurang. Sehingga ada kekecewaan. Kenapa sih Tuhan saya udah lama, selama ini udah lama loh ke pelayanan. Itu kan? Kenapa janjinya belum? Itu tuh. Nah itu kenapa melakukan? Karena dasar hukum Taurat bukanlah iman. Amin. Jadi baiklah kita sadar mulai hari ini kita minta Tuhan pewahyuan lebih lagi sehingga apapun yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya bukan untuk dilayakan lagi. Iya. Karena kita sudah dilahirkan sebagai orang benar. Bukan untuk dibenarkan lagi, bukan untuk dilayakan lagi, tapi karena kita sudah dilayakan dan sudah dibenarkan. Amin. Nah, memang firman Tuhan bicara mengenai kelayakan nanti untuk kita dapat kehormatan. Itu beda, itu upah. Itu ada upah pelajaran sendiri. Itu pelajaran sendiri. Sekarang itu ini sekarang bicara mengenai posisi kita supaya iman kita bekerja dan janji itu dikenapi ya. Jadi saya rasa ini untuk selanjutnya tadi katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Nah sebelum kita ke Roma 4 ya kan, ya kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat ya kan, karena saya mau singgung ini Roma 4 ini sebentar ya, kita ke kadang-kadang oke Roma 4 karena kan dikatakan di sini ya kan ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Amin. Saudara bukan memiliki ya, mewarisin loh. Heir of the world, mewarisin saudara. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, nah ini disebut lagi menerima warisan itu ya, bahasa Inggrisnya lebih cocok dikatakan bagian yang dijanjikan itu warisan. Maka sia-sialah iman dan batallah janji. Jangan sampai janji Tuhan batal. Jangan sampai imanmu sia-sia. Ya kan? Karena tanpa sadar balik lagi mau dilayakan karena dedikasi kita, pengorbanan kita enggak. Itu adalah buah ya, akan ada upahnya. Itu buah, itu bukan kelayakan kita, itu bukan dasar untuk kita ya kan dilayakan untuk mewarisi dunia. Amin. Amin. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah Bapak kita semua. Saudara, ini luar biasa ya. Saya nasihatkan saudara untuk dengar khotbah yang sebelumnya saya. Karena itu saya juga menyinggung mengenai pentingnya kita teguhkan diri kita atas dua hal ini. Iman atas kasih karunia-Nya.
ya kan? Karena agar iman kita, iman dari Yesus itu, iman karena kebenaran itu bekerja sehingga janji Tuhan digenapin. Jangan kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jadi enggak pernah teguh. Kenapa? Karena dasarnya itu masih perbuatan kita. Seringkali orang itu, Monica saya udah oke nih, saya udah ikut pelayanan. Nah itu justru menjadikan sia-sialah iman, batalah janji. Ya kan? Wah, luar biasa ya saudara ya, kita dapat pengertian yang baru hari ini ya. Dan yang ini, yang Roma 4 ayat 15 ini tadi saya baca agak berulang-ulang karena ini satu hal yang selama ini kita mungkin saudara tidak ya, mungkin saya dulu salah ya. Di sini dikatakan ya, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Jadi justru hukum Taurat itu membangkitkan murka, dan di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat lalu kita bebas dari pelanggaran. Ternyata adanya hukum Taurat itu membuat adanya pelanggaran. Wah, kita mesti ganti ini saudara ya, biar kita tidak dibelenggu lagi oleh pikiran yang salah ya. Karena kita berhak menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan ya. Warisan yang tadi disinggung oleh Bu Monica, warisan dalam hidup kita itu hak kita harus terima itu. Jadi kita mulai ganti ya. Ya, saya mau tutup dengan satu hal, karena jadi dosa itu bukan lawannya. Dosa bukan dosa yang menyebabkan batalah janji dan iman tidak bekerja. Ingatlah, waktu kita terima Yesus, kita semua orang berdosa. Iya. Kalau dosa menghalangi, mana bisa kita lahir baru? Betul nggak? Betul. Kita masih orang berdosa. Jadi dosa itu bukan menghalang, dosa itu ada karena hukum Taurat. Makanya jadi dosa bukanlah menghalang, tapi yang menghalang saat kita mau balik lagi kepada kelayakan kita sendiri, yaitu hukum Taurat. Makanya nggak bekerja. Nah, saya mau ingatkan, saya mau tutup dengan ini ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin, saudara. Dosa tidak berkuasa. Nggak usah fokus kepada dosa, nggak usah fokus kepada perbuatan orang lain, benar atau salah. Fokus pada Yesus. Amin. Oke, silakan kembalikan kepada host kita. Terima kasih Bu Monica yang sudah menjelaskan begitu jelas ya kepada kita dan disertai dengan firman Tuhan. Jadi bukan Bu Monica yang bilang, tapi ini firman Tuhan yang mengatakannya, dan kita mau percaya kepada apa yang firman katakan. Amin. Kita akan sambung di episode berikutnya. Oke, God bless. God bless.